Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim. Kita lanjutkan pembahasan kita yang membahas tentang keutamaan dari takwa. Kita membahas di poin yang kelima, yaitu takwa menghapuskan dosa-dosa dan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Iya, kita perlu tahu tentunya, ketika kita terjerembab atau berkubang dalam kemaksiatan, penuh dengan dosa, ketika kita menjadi orang tersebut, maka yakinlah pintu taubat, pintu ampunan masih terbuka lebar. Allah mengampuni kita hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ampunannya. Ya, Allah Maha Pengampun. Dalam hadis banyak dikatakan, di antaranya hadis Rasulullah yang mengatakan, hadis qudsi ya, seandainya wahai hambaku, wahai umatku, wahai hamba Allah, kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, datang kepadaku meminta ampunan, maka aku akan datang pula kepadamu dengan ampunan sebanyak itu pula. Dalam hadis lain dikatakan, ketika seorang hamba datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Ya, hamba-hambanya yang dia berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bahkan Allah lebih mencintai seorang hamba pendosa yang dia sungguh-sungguh dengan taubatnya daripada seorang yang dia suka beribadah tapi ada kesombongan di hatinya. Merasa dirinya lebih baik, merasa bahwasanya amal ibadah yang dikerjakannya itu jauh lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Allah lebih mencintai hambanya yang berbuat dosa tadinya, yang dia berusaha ingin mendapatkan ampunan dari Allah, daripada hamba yang sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu ya kita masih ingat bagaimana kisah seorang pemuda yang dia melakukan dosa yang cukup besar, yaitu dosa membunuh. Dia telah membunuh 99 orang, kemudian dia genapkan menjadi 100 ya, dengan membunuh orang ahli ibadah yang dia kurang ilmunya menjawab bahwasanya tidak ada ampunan dari Allah. Maka dia kembali berjalan setelah membunuh 100 orang genap dengan ahli ibadah tersebut. Dia jumpai orang ahli ilmu yang dia paham ya tentang ilmu hukum ya. Dia katakan bahwasanya masih ada pintu ampunan bagimu. Pergilah hijrah ke tempat yang lebih baik untuk merubah atau juga untuk bisa membantu taubatmu. Maka dia pun karena sangat inginnya dia bertobat kepada Allah, keinginan yang besar, yang dia betul-betul ingin berubah, ingin betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia melakukan perjalanan. Nah, qadarullah, di perjalanan Allah mentakdirkan dia meninggal dunia sebelum sampai ke tempat hijrahnya. Maka ini sudah kita ceritakan bagaimana perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, bagaimana mereka memperebutkan pemuda ini. Yang malaikat azab mengatakan dia belum melakukan amal ibadah apapun. Ya, baru berniat gitu ya. Baru berjalan menuju tempat hijrahnya dan belum sampai. Maka dikatakan oleh malaikat azab, dia adalah hakku, aku yang akan membawanya. Dan sebaliknya mereka rahmat tidak. Dia sudah berniat untuk bertaubat. Nah, maka ketika itu diberikanlah solusi kepada mereka untuk mengukur jarak antara tempat dia meninggal dengan tempat dia hijrah dibandingkan dengan tempat dia kampung bermaksiat dulunya. Maka Allah buat
tempat, arah, tujuan dia hijrah itu lebih dekat dibandingkan dengan tempat atau kampung dia dulunya bermaksiat. Akhirnya pemuda ini mendapatkan rahmat dari Allah berupa ampunan, ya. Allah ampuni dosa-dosanya dan akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Rahmat dibawa oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Jadi dari sini ya bisa kita lihat bagaimana ya Allah benar-benar melihat dari hambanya, bagaimana amalnya, bagaimana hatinya, bagaimana kesungguhan dan ketulusannya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ampunan dari Allah. Dalam kisah lain juga pernah ya kita dapati sebuah kisah seorang ayah yang berwasiat kepada anak-anaknya. Seorang ayah yang kiranya dia sadar bahwasanya dia banyak melakukan dosa-dosa, kedurhakaan kepada Allah. Maka apa yang dia lakukan? Dia berwasiat kepada anaknya agar nantinya mayatnya, ya, jenazahnya itu jangan dikuburkan, tapi dibakar. Kemudian ditaburkan ke laut, ya, ke pantai, agar ada yang di laut, ada yang di gunung, agar berserakan atau berpisah. Dan kiranya dia lakukan itu karena takutnya dia kepada Allah. Takutnya dia nantinya dihadapkan kepada Allah dengan dosa yang dia miliki sangat banyak. Maka tentu hal ini sama sekali tidak sulit bagi Allah mengumpulkan, walaupun sudah bertebaran di mana-mana debu dari mayatnya, sangat gampang. Namun kita lihat apa yang terjadi. Allah mengampuninya, Allah merahmatinya disebabkan rasa takutnya kepada Allah, disebabkan keinginan besarnya. Dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Dia takut menghadap Allah karena dosanya. Sadarnya seorang hamba dengan dosa yang dia miliki, yang membuat dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Ya, karena dia sadar dia hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan dosa, dan mengharapkan ampunan dari Allah. Akhirnya apa? Allah berikan ampunan tersebut kepada hamba-hambanya. Hamba yang betul-betul ya, dia ingin bertobat. Allah berikan ampunan tersebut. Bukankah ya dalam hadis lainnya dikatakan bahwasanya ketika seorang hamba, Allah lebih mencintai hambanya ketika dia bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Ketika dia melakukan dosa, dia bertobat. Melakukan dosa kembali, kemudian dia bertobat kembali. Allah akan terus dan terus membimbing hamba tersebut ketika dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita dapati atau memiliki atau melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin mereka bergelimang dengan dosa, terjerumus, terjerembab dalam maksiat, namun ada kerinduan di hatinya ingin bertaubat, maka bantulah dia. Jangan bosan untuk menasihatinya. Jangan berhenti, ya. Jangan biarkan setan menang atasnya. Jangan menjadi orang yang malah menghukuminya, mengatakan tidak ada lagi pintu tobat untukmu. Tidak, ya. Allah Maha mengampuni dan menerima tobat kita selama sebelum pegarga atau juga sakarat, ya. Selagi hamba tersebut mau bertobat, walaupun dia melakukan dosa yang sangat besar sekalipun, yaitu dosa syirik, ya. Ketika dia sempat bertobat, maka Allah akan ampuni. Ya. Dalam ayat jelas dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Itu ketika seorang hamba dia mati dan belum bertobat dari dosa syiriknya. Namun ketika dia bertobat, ya, sebelum datang ajalnya,
maka Allah Maha menerima taubatnya. Nah, maka kita bantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita yang mungkin mereka terkadang merasa putus asanya, merasa bahwasanya tidak ada lagi ampunan baginya, sehingga ya dia tetap dalam kemaksiatannya. Kita kabarkan kepadanya kabar gembira tersebut. Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, sehingga mereka tidak berputus asa dan mereka akhirnya kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi jangan kita menjadi orang yang kiranya malah membuatnya putus asa. Ya, malah membuatnya merasa putus asa dengan dosa-dosa yang dia miliki. Nah, tentu setan akan bahagia ketika kita malah termasuk orang-orang yang meninggalkannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, mudah-mudahan ya kita senantiasa menjadi orang-orang yang mudah kembali kepada Allah, ya. Ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat dosa, maka iringilah perbuatan dosa tersebut dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan kiranya perbuatan buruk tersebut akan terhapus dengan perbuatan baik kita. Dan semoga Allah senantiasa mempermudah kita dalam kebaikan dan senantiasa memberikan peluang bagi kita agar bisa bertaubat sebelum ajal menjemput. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.